Baik, sebelum kita lanjutkan, saya mau pastikan dulu, kita saat ini ada mendoakan mau acara apa ini ya? Bible Camp ya? Panitianya maksudnya kan? Udah ada semua orangnya panitianya sini. Coba angkat tangan dulu panitia Bible Camp. Oke. Terus apa lagi? Itu aja. Itu aja. Oke, jadi kita nanti berdoa untuk panitia Bible Camp. Terus pokok-pokok doanya yang pertama juga kita doakan supaya bapak-bapak ini benar-benar bangkit jadi pada imam, ya. Halo? Serius doain, lihat tuh muka bapak-bapak, lihat semua tuh. Ya kan? Terus setelah itu kita juga terus doakan untuk para TNG supaya terus bergulir semangatnya, bergulir rohnya untuk terus naik di dalam Tuhan. Ada amin? Di dalam kepercayaan dari Tuhan untuk saudara semua. Terus kita doakan juga selain acara-acara praktis yang terjadi, Bible Camp, nanti kemudian 2 minggu lagi ada acara keluarga di Mall Pekanbaru ya. Acara mulai dari anak-anak ya. Jarang-jarang nih kita sekali-sekali pindah gitu kan ke mall. Tahu mall? Tahu Mall Pekanbaru di mana Pak? Iya, jangan salah aja itu SKA, karena Sudirman ya kan, di lantai 3. Terus ada lagi pokok doa yang mau disampaikan? Supaya nanti kita berdoanya fokus. Ada? Kalian jangan lihat-lihatan ntar kalian. Ada? Gak ada? Baik, kalau nggak ada, saya akan beri pendahuluan dulu saudaraku. Saya mau beri pendahuluan tentang untuk kita masuk dalam doa kita. Jadi kita lihat kebenaran firman Tuhan dulu saudara. Minggu lalu kita belajar tentang Matius pasal 18, tetapi di sini sesungguhnya ada ayat yang sangat krusial yang saya nggak coba jelaskan di dalam jemaat. Tapi karena kalian adalah orang-orang yang melayani, bisa dibaca lagi, yaitu dikatakan, tapi sebelum masuk di sana, ini ada 3 yang luar biasa ya. Tetapi ada sesuatu sebenarnya di dalam pelayanan kita, dalam kita dengan Tuhan, tuh kadang-kadang kita berasumsi, tapi kita nggak menempatkan itu dengan pas. Contohnya dulu, Matius 18 ayat 20, tadi dibacakan kan gitu ya. Apa isinya? 1, 2, 3 katakan apa? Ini asumsi apa kebenaran? Yakin? Oh sedikit yang ngomongnya, yakin atau kebenaran? Yakin? Saya mau nanya, di sini ada Tuhan Yesus di tengah-tengah saudara? Benar-benar rasakan? Itu agak kurang nadanya. Kenapa saudaraku? Karena ini enggak pernah didudukkan dengan benar. Artinya begini saudaraku. Mungkin kita datang dalam kebimbangan, kerusuhan, ke hati yang lelah dan sebagainya. Ini ayat ini powerful yang dianugerahkan kepada jemaat. Jangan basa-basi, hanya baca, dihafalin dan ini ditulis di mana? Di smartphone dan sebagainya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir ada di tengah-tengah. Saudaraku, kalau Yesus hadir, sesuatu terjadi enggak? Ini perkataan iman atau perkataan fakta? Coba baca lagi. Coba apa baca tulis itu? 1, 2, 3. Yakin? Ini perkataan iman atau fakta?
Harusnya fakta. Tapi seringkali masih perkataan iman. Artinya memang benar. Tapi saudara nggak ngerasakan. Ya, baru fakta. Kalau dirasakan. Saudara yakini Tuhan hadir. Saudaraku, Yesus Tuhan tuh lebih besar dari presiden mau gubernur. Saya yakin masuk di gubernur ke ruangan ini sikap saudara beda semua. Iya enggak? Iya enggak Pak Hendrik? Datanglah di sini Pak Gubernur sini. Langsung gimana Pak Hendrik? Gini, datang Tuhan Yesus. Aduh. Artinya kita belum serius tapi kita berharap dia serius sama kita ya. Ya kan? Bukan harus nunggu, dia itu roh ya kan, dia bukan daging. Jadi yang penting roh kita ini kagum sama dia, tunduk sama dia, nanti keluarnya puji-pujiannya beda saudaraku. Dan saya berharap mari kita latih, kita hidupi ini. Dan setiap ibadah kita, bukan semua ibadah saja. Pada saat-saat persekutuan persekutuan doa maupun di rayon-rayon saudaraku. Saudara harus melakukan statement ini dengan benar. Karena hari ini dibukakan sama kita. 2-3 orang, ini anugerah besar Tuhan berikan pada jemaatnya. Sampai dia katakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Di situ aku ada di tengah-tengah. Nah itu sudah kekuatan doanya, jadi jangan jauh-jauh kemana-mana. Di mana Tuhan Yesusnya yang saudara doakan? Berdoa kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesusnya? Di tengah-tengah. Caranya gimana? Makanya sebelum masuk di dalam pertemuan yang serius dengan Tuhan, kita tuh cek hati kita. Kita cek hati kita. Makanya jangan langsung masuk jurur atau begini, atau kita langsung memuji Tuhan. Cek aja dulu, lebih baik semua suruh dia berdoa dulu. Kalau ada hatinya yang begini, mari datang sama Roh Kudus, datang begini. Kalau ada yang gak siap, mari datang sama Tuhan. Karena kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu pengantar yang bagus gak? Halo, itu pengantar yang bagus gak? Halo, pengantar bagus? Dimanapun juga saudara, mau persekutuan di rayon-rayon, sebelum memulai sesuatu, saudara harus yakin kebenaran ini. Jangan asal, ya pokoknya kita tahu, terus terang. Tahu gak cukup, mengalami itu yang cukup. Ya, jadi ini harus dihidupin. Dan ini benar penekanan saudaraku. Ya, jangan hanya di mana 2 orang sepakat, itu berarti kita bisa minta apa sepakat. Saudaraku, itu sisi yang lain, tapi sisi yang begini, yang satu ini adalah kalau kamu berkumpul dalam nama Yesus. Nama itu berkuasa. Kalau hatimu lagi gundah gulana, beresin dengan nama itu. Kalau hatimu lagi capek dari luar, beristirahatlah dalam nama itu. Kau akan rasakan sesuatu yang beda. Mungkin ada yang langsung kerja dari sini, iya enggak? Capek enggak? Capek? Bulu si dia langsung dari kantor, sini. Capek? Siapa lagi yang dari kantor langsung? Capek? Saya mau kasih tahu. Take your time, dengan nama itu engkau disegarkan, engkau dipulihkan, engkau didamaikan. Ada amin? Amin. Please, udah 2000 tahun basa-basi orang dengan kata ini. Tapi jangan terus, hujan akhir segera datang. Jangan iseng-iseng. Yakin? Ayo kita ambil waktu 2 menit. Teduhkan dirimu. Yakinilah. Kalau kau capek, kalau kau bimbang, engkau lagi pusing. Tapi engkau niat datang ke sini. Kita bertemu dengan Tuhan. Dia hadir di sini. Kalau udah kau merasa tertuduh, minta maaf aja. Ada kelelahan, minta segarkan. Tuhan, engkau ada di sini. Kesibukan kami, janganlah mengganggu kami. Kami beri waktu, engkau ada di sini Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan menguduskan semuanya ini. Oleh darah-Mu yang kudus. Kami berdoa. Amin. 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 Saudara yang kekasih,
kebenaran yang di atasnya. Ayat 18, Matius 18 ayat 18. Ini anugerah besar Tuhan beri pada gerejanya yang gak pernah dia beri sama kelompok manapun juga. Dan di agama manapun juga gak pernah dia beri kuasa ini. Apa itu? Dikatakan 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini, saudara, kuasa ini sebenarnya punyanya Tuhan Yesus. Yaitu mengikat dan melepaskan orang di dalam surga. Tapi kepada jemaat, makanya hati-hati. Kalau ini harus hati-hati karena besarnya gini, jangan sembarangan pakai kuasa ini. Ya, sehingga begini, kalau gereja berdoa untuk jiwa, ini bicara jiwa-jiwa ya. Kalau saudara gereja berdoa untuk jiwa-jiwa, he has the power, dia punya kuasa untuk mengikat jiwa itu tidak lari ke neraka. There is a power. Dan kalau kisah yang di atasnya, ayat-ayat sebelumnya, dia punya kuasa untuk melepaskan yang bandel. Jangan pakai itu. Tapi untuk yang mengikat. Makanya ketika engkau pergi ke daerah-daerah yang sulit. Ya. Ini sekarang gini. Ini bukan bicara soal roh kegelapan, kuikat. Di surga mah udah gak ada itu, ya kan? Tetapi jiwa yang mau masuk sana, saudaraku. Kita bisa berdoa, Tuhan, setiap jemaat, makanya selalunya beda, bukan karena catatan administrasi saudara dalam jemaat, tapi ikatan batin saudara di situ. Saudara sesungguhnya, saudara dapat pemeliharaan dari Tuhan, saudara untuk tetap di dalam kerajaannya, dan gereja punya kuasa terus untuk mengikat mereka. Makanya saudara, ketika kalian didoakan oleh jemaat, itu enggak iseng-iseng. Karena Tuhan kasih kuasa sama gerejanya untuk memelihara jemaat ini. Jangan sembarangan, jangan dibawa. Saudara harus sayangi jemaat ini. Karena itu terjadi. Walaupun awalnya dia bicara sama Petrus di dalam Matius 16, tetapi itu diberikan kepada jemaatnya. Kuasa itu. Cuman jemaatnya enggak aware, ya. Hanya sekedar ya mau masuk, mau keluar, mau begini, suka-sukanya aja lah kan begitu. Saudaraku, karena jemaat enggak ngerti memakai itu, jemaat enggak ngerti anugerah yang diberikan itu, sehingga cinta jemaat pada jemaat, cinta gereja pada jemaatnya ini belum tentu seperti yang Tuhan inginkan dan rindukan. Dan orang dalam jemaat ini kayaknya biasa-biasa, saya bicara lagi nanti daftar lagi atau begini. Ini bukan masalah daftar, ini ikatan rohani yang Tuhan bangun, saudaraku. Ikatan yang Tuhan bangun. Saudara terpelihara namamu di surga. Amin. Makanya kita mulai banyak berdoa untuk jiwa-jiwa. Kita bisa minta jiwa-jiwa untuk akhirnya terikat di surga nanti. Ya. Maaf, agama lain tidak dapat itu. Tidak mendapati anugerah itu dari Tuhan. Cuman pada jemaatnya, cek di mana juga. Masih mudah-mudahan mohon kalau dikasih dan sebagainya. Saudaraku khusus pada gerejanya, is not that. Tetapi gerejanya banyak gak peduli. Atau menganggap gereja itu seperti organisasi. Organisasi boleh keluar masuk kan? Itu seperti begitu. Oh enggak gitu. Ini tergantung batinmu. Kau berdoa,
Ikat. Kau berdoa, lepaskan. Itu sebenarnya dikasih. Tapi kita nggak ngerti, kita nggak pernah pakai, kita nggak pernah peduli, kita nggak pernah begini. Tuhan katakan, makanya apa bedanya sih? Kerajaan Allah di muka bumi ini dinyatakan dalam gerejanya. Baru dalam keluarganya. Nah kalau imam tahu nanti, kamu tuh punya tanggung jawab memelihara keluargamu. Ya, kalau iblis mau mengganggu, kau berdiri, iblis pun gemetar. Tapi sekarang kau yang gemetar sama iblis. Jadi ada yang salah dalam pengertianmu. Ya, jadi saya berharap kita ya memegang dan begini. Nanti yang ikut Bible Camp, dengar yang ikut Bible Camp. Jangan takut nanti ada jiwa yang hilang begini. Tinggal kita doain saudaraku. Kepadamu diberi kuasa. Apa yang kau ikat, mereka yang pergi, kau ikat. Tidak lari daripada kasihnya. Catatan kerajaan Allah. Kau gak usah takut. Ya, kau ikat. Kau tuh powerful. Pak Marolop, Bapak jemaat Tuhan kan? Bapak pelayan di sini kan? Bapak juga diberi anugerah untuk memikat, memelihara jiwa-jiwa yang dipercayakan dalam gereja ini. Bapak mungkin fokus aja dulu sama tangkerangnya kan? Ya enggak? Itu, orang itu diikat di surga karena permintaan kita. Bu Masira ini penting, Dia yang paling tahu semua di GKKD Pekanbaru. Ya. Jadi Bu Masira waktu ingatlah mereka terikat ke surga karena jemaat ini berdoa untuk mereka. Amin. Amin Bu Masria. Orang penting Bu Masria ini. Ya, lihat. Terima kasih Bu Masria gitu kan. Tapi jangan suka-suka kita gitu kan. Itu anugerah diberi dari Tuhan. Makin dikasih tanggung jawab, makin serius. Berarti ya oke dong. Kok jangan macam-macam ya. Kalau ku lepaskan lepas, kok enggak boleh ngomong begitu ya. Please. Jangan jadi candaan. Tuhan ngomong ini, waktu dia bicara tentang jemaat yang dianugerahkan, ketika ada dosa seperti begini, ketika ada yang ini, tapi dia mau kasih tahu, dia selipkan di situ pesan, aku kepada jemaat Tuhan seperti ini. Apa yang kau ikat di bumi, yaitu di gereja di muka bumi ini, akan terikat di surga. Supaya saudara sadar betapa bahagianya kalian dipelihara Tuhan melalui jemaatnya. Ada amin? Ada amin? Kan ini pelayan semua. Jadi ketika kita melayani, yang melayani semua ya entah apapun nanti statusnya kita beresin lah. Tapi apapun juga saudara terlibat dalam pelayanan, saudara diajak kerjasama di dalam jemaat ini untuk memelihara jemaat Tuhan. Ada amin? Jadi pemain musik tadi pun, halo, cas. Pemain musik tadi pun itu karena semangatnya. Tapi hatinya juga harus sadar, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama aku. Harus tenang. Ada Tuhan Yesus yang kulayani. Baik. Jadi pesan Tuhan ketika kita mau berdoa, pesan Tuhan akan firman Tuhan ini harus kita ikat di dalam hati kita. Amin. Tinggal dalam hati kita. So kamu bukan seorang biasa. Mungkin saya ngomong sama saudara biasa-biasa saja, ya seperti begini. Tetapi pesan di dalam ini tidak biasa-biasa saudaraku. Ini sangat tinggi. Dan sekarang saatnya kita bukan sekedar membaca-baca firman tanpa pengertian, tapi kita saat ini mengerti firman, memegangnya dan hidup di dalamnya. Saudara, sudah berapa lama saudara tahu di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sudah berapa lama saudara tahu kata-kata ini? 10 tahun? 30 tahun? 20 tahun? 50 tahun. Tapi saudaraku,
Seberapa sadar saudara this is powerful? Hari ini jadikanlah itu kekuatan. Amin. Kayak nggak yakin aku ngomong sama saudara, entah lihat mana saudara. Iya kan? This is powerful. Tahu powerful bahasa Indonesia apa itu? Woi, penuh kuasa, sangat berkuasa. 2-3 orang. Kadang-kadang, saudaraku, sekarang gini, aku tanya dulu sama saudara. Pak Enikson, sini dulu Pak Enikson. Aku tanya dulu sama saudara. Sama saudara aku tanya, bukan sama Pak Enikson. Tapi Pak Enikson sini biar bisa aku pegang. Aku tanya sama saudara. Tuhan hadir untuk apa coba? Pak, kalau ini aku tanya sama Bapak. Kan katanya Tuhan hadir di tengah-tengah. Di mana dulu? Mau ngapain dia? Mau ngapain? Dia datang sana untuk beri kuasa. Oke, bisa. Apalagi? Bantu. Saudara bantu Pak Enikson. Tuhan hadir di tengah-tengahmu mau ngapain? Bu Posma, teman Pak Enikson kan? Kita tanya dulu. Tuhan hadir ngapain? Mau lakukan terjadi sesuatu, mantap kali. Bu Mas Ria, Tuhan hadir di tengah-tengah kamu, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Dia. Mau ngapain? Melepaskan apa yang dilepaskan. Bapak, Ibu cepat kali main lepaskan. Orang suruh ikat tadi suruh dilepaskan lagi. Jangan Ibu lepaskan. Melepaskan. Oh, melepaskan berkat. Abangnya Pak Enikson siapa namanya? Pak Kasmaran. Tolong Bapak dulu Pak Kasmaran. Untuk apa Yesus hadir di tengah-tengah? Ya. Saudara pernah baca Matius 28 ayat 20? Apa kalimat terakhir? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada. Dia ngapain ada di tengah kamu? Dia menunjukin aku menyertai kamu. Tinggal kamu ngomong aja mau ngapain. Ngerti? Ya enggak selalu kuasa, kalau enggak minta kuasa ya enggak kan gitu. Tapi aku sudah ada di situ, menggenapi itu. Aku ada di situ, kau perlu apa? Karena apa? Ujungnya kita ini selalu pikirannya kalau udah sama Tuhan kuasa, ya kan? Kan tidak harus itu kan? Halo, harus. Bapak lapar yang perlu kuasa atau nasi? Atau makan? Makan kan? Bukan kuasa Pak. Itu. Kalau haus Bapak perlu kuasa? Tidak, tapi Yesus di situ kalau bilang, aku haus Tuhan, aku haus. Gimana caranya? Dia buat segaran, pulang ini kau dapat berkat, aku garansi. Dia mau bilang itu, kalau dia yang bilang aman gak kamu? Makanya karena begini, kalau mau ngomong Tuhan hari di tengah aku ragu-ragu, karena nanti kalau gak terjadi kuasa gimana? Kan gitu ya. Kenapa terlalu sempit kamu bahwa dia hadir hanya kuasa? Artinya begini, kalau dia hadir, anything can happen, segala sesuatu bisa terjadi, iya kan? Bisa jadi cuman menghiburkan, iya kan? Kalau sedih, kalau kecapean apa yang perlu? Segar. Tiba-tiba kok seger, yang pusing-pusing dikit, tadi dari kantor datang pusing-pusing dikit, apa yang kau perlukan ketika Yesus di sini? Supaya jangan pusing lagi, angkat pusingnya. Bisa enggak? Bisa. Halo, jemaat Tuhan janji loh, aku menyertai kamu senantiasa. Kamu melayani kan? Kumpul sebagai pelayan yang melayani kan? Ada kekurangan enggak kebutuhan dalam melayani? Baik itu kuasa, baik itu suara bagus, baik begini. Kamu butuh itu kan?
Aku ada di situ. Tinggal kau bilang. Tadi Bapak latihan situ. Latihan. Ada bilang 2-3 orang. Ada Tuhan Yesus. Lupa. Lupa kan? Lupa. Mau saya bilang, anak anggota, Yesus ada di sini. Kamu kurang apa? Enggak cun. Minta apa? Minta supaya cun. Bisa enggak? Bisa. Enggak connect nih Tuhan. Agak lari nih. Bilang Tuhan ini agak enggak connect. Ayo kita doa semua ya. Lagi enggak connect. Jangan terlalu berfantasi lah, enggak jelas-jelas. Tuhan hadir di tengah-tengah. Saya perlu sampaikan pesan ini, kamu yang melayani, enggak usah juga overthink. Think bahwa artinya begini, kalau Tuhan datang warna merah menjadi putih, warna begini, itu sudah pingsan itu. Ya. Warna merah jadi putih karena udah pucat, pingsan dia. Ini merah jadi putih lihatnya, berarti sudah pingsan. Tuhan enggak mau lakukan, kalau dia baju merah tetap baju merah, enggak dijadikan putih. Ya. Kulit Bapak hitam sama saya. Jangan kalau berkumpul jadi putih, itu namanya pucat Pak. Mau mati. Kan gitu. Tidak perlu. Nah, jadi ngerti kan? Pak Enikson tuh mewakili kalian loh. Ya kan? Untung dia di sini, jadi ku panggil. Silakan duduk Pak. Sudah paham? Artinya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kalian untuk apa? Udah tahu? Untuk menyertai kamu dan apa kebutuhanmu kau bilang di situ. Karena tidak selalu sama pada saat pertemuan itu engkau membutuhkan Kristus dalam kapasitas yang sama. Kalau bingung bilang bingung. Tuhan kau udah di sini, aku bingung. Amin. Amin ya. Yakin? Kalau lagi di situ sakit, tinggal bilang saja, engkau menyertai, engkau ada di sini, sembuhkan aku sakit. Wih, enak kali pertemuan orang Kristen ini. Amin, enak kali. Tapi masih banyak orang gak enak mandangnya. Bodoh kali kalian. Kalian sudah mendapat anugerah ini. Udah begitu, udah dimampukan suruh ngumpul. Dia bilang begini, kamu sepakat sekarang. Minta apapun juga. Dan kamu semuanya doa sekarang. Supaya jemaat itu diikat senantiasa dalam surga. Jangan lari. Maksudnya begini loh. Ada orang karena penderitaannya mau lari dari Tuhan. Ada enggak? Ada enggak? Yang melayani ada kayak gitu enggak? Ada. Tahu enggak kalau kau berdoa, kau sedang mengikat dia. Surga enggak akan lepaskan kawan. Surga enggak akan lepaskan. Ini janji Tuhan. Amin. Amin. Kalau ada orang punya pergumulan, saatnya gereja berdoa. Supaya jangan terlepas. Indah kali. Mau mahasiswa, mau pelajar. Wah indah kali. Ya, nanti kita berdoa dengan sikap yang benar. Amin. Bukan lagi supaya Tuhan Yesus hadir. Tuhan sudah di sini. Kau tinggal bilang. Jadi waktu kita berdoa, kita sampaikan sama Tuhan. Baik, sebelum masuk berdoa, sebagai penatua di sini, saya ingin menghiburkan hati saudara. Menghiburkan hati saudara dalam artian begini. Jangan saudara jadi bingung kalau ada suatu gejolak di dalam pelayanan ini. Dinamika pelayanan berjalan terus, tetapi penyertaan Tuhan atas kita membuat kita tidak labil, tidak bimbang, tidak goyang. Ada amin? Ada amin? Kita pegang yang Tuhan mau. Jemaat ini adalah jemaatnya Tuhan, bukan jemaat Pastor Daniel. Sejak tahun 99, tidak ada kuucapkan ini jemaatku. Jemaat yang Tuhan percayakan sama aku, boleh nggak? Boleh. But the ownership, kepemilikannya
tetap Tuhan. Oleh karenanya, kita selalu mengizinkan Tuhan berkarya dan menyatakan apa di dalam pelayanan ini. Saudara, di sini saya mau memberi informasi supaya jangan bingung-bingung saudaraku, ya kan? Jangan heran, jangan sakit, jangan begini. Saya hanya mau mengasih tahu saudaraku, ya. Karena ini berhubungan dengan pemimpin, ada di antara pemimpin yang memang mengundurkan diri. Ya, supaya saudara jangan bingung. Kok bisa begini? Enggak usah tanyalah kenapa bisa, ya kan? Ya, nanti Tuhan akan kasih tahu. Tapi faktanya seperti itu. Saya harus jelaskan, saya tidak pernah meminta orang mengundurkan diri. Dan saya tidak pernah mengeluarkan orang dari pelayanan ini. Tapi saya bisa tidak menahan ketika orang memintanya dengan berbagai pertimbangan. Oh, si Ratna mau bertanya, lambat kali kau Ratna. Nah, itu. Nah, jangan lambat-lambat lah. Nah. Tanya aja Pastor, bagaimana dengan orang-orang yang selama ini, teman-teman yang selama ini dibimbing oleh Ibu Juni? Kenapa rupanya? Kalau cuma bimbing kan emang dimiliki. Miliknya jemaat Tuhan. Milik Tuhan. Ya kan? Apakah pembimbing itu memiliki? Kutanya dulu. Apakah pembimbing memiliki? Saudara, saya mau nanya dulu sama saudara. Saudara ada orang dibimbing saudara enggak? Ada enggak? Bu Natalia, ada orang yang ibu bimbing? Ada. Apa milik ibu? Yakin? Benar. Udah jawab Ratna. Milik Tuhan. Karena orang ditanamkan dalam pelayanan ini keinginan hati Tuhan. Apanya? Ikut kemana? Tanya milik siapa? Gimana sama orang itu? Itu kan miliknya Tuhan. Iya kan? Miliknya Tuhan. Atau jelas? Posma lebih jelas. Enggak, saya mau tanya Pastor. Tadi ada Pastor bilang, karena saya sayang sama kalian, makanya saya terima keputusan itu. Ada tadi ya? Nah, kenapa Pastor berkata begitu gitu? Ada kata sayang itu, adakah hal-hal yang berbahaya atau yang membuat dispute kebingungan atau apalah sehingga ada kata-kata karena aku sayang sama karena aku terima keputusan? Bisa dijelaskan lebih lanjut, Pastor? Nah, gitulah kalau pertanyaan. Tepuk tangan dulu untuk Bu Posma. Terima kasih Bu Posma. Tapi untuk Ratna saya mau kasih tahu, kamu mau nanya apa orang dibawa atau begini, itu maksudnya kan? Ya, dia janji tidak bawa siapa-siapa dari sini. Dengan murni hati. Cuman saya bilang gini, udah banyak aku dengar kayak gitu dari dulu. Maunya gak usah kau ngomong, supaya jangan kau salah. Tetap nama ya udahlah kalau itu omonganmu, terserah, kali ini punya Tuhan. Saya pertanyaan bos. Akhir-akhir ini kehadirannya cukup menciderai saudara-saudaraku para pemimpin. Aku harus berdiri di atasnya, kawan. Kalian sedih semua kan? Kalian gak jujur, kalian harus jujur. Kalian sedih kan? Kalian bingung kan? Dan aku harus ambil tanggung jawab itu. Demi kalian bisa sehat, bertumbuh, tidak bingung. Saya kalian sama kalian, sayang sama kalian. Jangan kalian bingung. Saya pegang. Bagaimana dengan misi? Tuhan yang punya misi. Saya memulai misi di tempat ini karena panggilan Tuhan.
Dan Tuhan akan genapi itu dengan cara dia. Mungkin bukan dengan cara aku yang kupikirkan selama ini, tapi cara Tuhanlah yang akan membuat itu. Orang luar biasa. Saya tidak menyangka orang-orang di dalam sini bisa datang ke desa-desa apa? Desa apa itu yang di Toba itu? Desa apa desanya namanya? Huta Mulia. Huta Mula. Mantap. Saya bisa lihat anak-anak camp. Apa tuh kemarin tuh? Gerupat. Tanjung Samad. Ya Rupat. Ada namanya daerah Tanjung Samad. Duluan aku ke situ Dewi. Udah tahu aku daerah itu, ya kan? Cuman nggak kulihat sekarang yang cantik itu daerah itu sekarang. Dulu masih susah kali ke situ. Becek. Sekarang udah cantik katanya. Belum juga saya ke sana. Ya. Jadi itu maksudnya Bu Posma, ya kan? Supaya kalian semua tahu di sini bukan karena 1-2 orang pelayanan ini maju. Jangan ada yang sombong, tetapi hanya karena Tuhan yang membangkitkan saudara. Jadi nggak saya lihat pun Tuhan bisa bekerja pada saudara. Amin. Halo, amin. Tidak pun hadir saya di sana, karena doa udah cukup, kalian bisa dipakai Tuhan. Makanya ini untuk Bible Camp. Memang secara manusia pengen juga aku datang lihat. Ada 2 kemungkinan. Aku nggak percaya sama orang ini, atau aku mau jalan-jalan. Tapi mungkin saya nggak datang. Saudara. Jangan saudara sedih ya, karena saya percaya saudara orang luar biasa. Dulu setiap camp saya hadir di situ. Saya lihat. Tapi sekarang saya percaya sama saudara. Saya percaya maju panitia. Kok nggak mau juga maju yang mau didoain ini Bible Camp, mana panitianya? Halo. Maju. Ini dulu sekolah minggu ini. Iya kan? Dulu ada, nih anaknya si Tosa ini sekolah minggu dulu ini kan. Udah gede dia. Mau ke Malang lagi. Ya kan? Tenang aja, jangan terlalu apa, jangan dia gak takut kok. Ini anak sekolah minggu, anak si Renot ini kan. Anak si Enikson. Udah lebih tinggi pula dari aku, Pak. Anaknya Benas, anak Pak Jega. Anaknya Pak Kepler. Ya. Ada kan? Hah? Saudara, kalau dulu, kalau acara begini, nanti dibisikkan sama saya, pastor datang kan, dikasihnya aku selalu 1 session, supaya aku datang. Saudaraku, bukan aku orang hebat di sini, tapi Tuhan yang menyertai saudara, itulah yang hebat. Amin. Orang yang hebat. Saya nggak mau batasi pelayanan ini, hanya ada saya di situ. Tidak. Aku percaya jauh lebih dari kamu. Ini si Bolas ini kan banyak di Surabaya kan? Ini orang Surabaya apa orang Pekanbaru dia? Orang Pekanbaru kan Bolas? Oh orang Pekanbaru, ingat. Ya. Namamu Bolas Sutajulu, orang Pekanbaru. Bangunlah Pekanbaru ini. Amin. Kalau ini baru pengalaman aja, dia mau balik, mau pergi dulu sementara ke Malang. Ya kan? Masalahnya entah balik ke sini apa enggak, Tuhan sampai ke ujung bumi, saudaraku, kutus kalian sampai ke ujung bumi. Amin. Tidak harus pun balik ke sini. Mungkin kita ketemu nanti di Ethiopia, ya kan? Kok Ethiopia sih pastor ke London kayak gitu? Ya di London gitu kan, ya enggak? Ya kan? Di Brazil, mana tahu kita, ya enggak? Zaman sekarang, kamu internet, ini kan, bisa saja dia ini di Uruguay nanti.
nggak tahu. Tapi dibina di sini, amin. Dipercayakan di sini. Biar kalian kenal pastor kalian ini. Gila. Meyakini orang bisa pergi sampai ke ujung bumi. Pak Jack, anak Pak Jack, belum tentu kau diberingin lagi kawan. Ya. Janganlah terus masuk Papua pastor, ya gak keren lah dikit. Terserahlah mau di mana aja. Yuk. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Silakan para diakan, kita doakan mereka ini bangkit berdiri. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu.
Sekalipun engkau muda, Dia beri hikmat bagimu. Jangan takut. Sekalipun pengalaman pertama, Dia akan membuat engkau mengalami hal yang baru. Nyatakan jalanmu, ku berikan Jangan pernah takut. hatiku Tuhan yang akan perbaiki pengalamanmu. dan jiwaku. Dia akan meluruskan dan membuat engkau melihat hal yang baru, yang indah dalam Tuhan. Dan membersihkan dirimu supaya engkau bebas melayang di dalam Roh Kudus, dalam pekerjaannya. Jangan pernah takut. Di setiap Nantikanlah dengan kegairahan. Haleluya. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Supaya pada mereka Di diberikan setiap waktu memagari, jagai, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. atas tanganmu. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Percayalah, Tuhan menaruhkan urapannya di tanganmu. Yakinilah kuasanya menyertaimu. Sekalipun kau muda, tidak ada masalah. Karena kuasanya jauh melampaui Di dalam siapapun. hidupku, Percaya. setiap waktu nyatakan jalanmu. Urapannya akan menyertai. Inilah Kau akan dimampukan berdiri tidak seperti kau yang dulu. Ada urapan yang menyertaimu. Kau akan dimampukan melewati batas pikiranmu. setiap hatiku Bahagialah. menyembahmu. Seluruh jiwaku Urapannya ada di Tuhan. memuji. Dalam pengalaman berat, hanya izinkan Tuhan meluruskan pola pikirmu bahwa Dia jauh lebih hebat dari yang kau bayangkan. Alamilah mukjizat itu. Oh, di luar jangkauan dan pikiranmu, Dia melakukan lebih besar di dalam nama Yesus. Dalam nama Berikan Yesus. hatiku dan jiwaku. Hal yang baru kau alami. Sudah saatnya Semuanya sudah saatnya kau meninggalkan yang lama. di dalam Masuk dalam urapan yang baru. di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu Biar kau masuk dalam pengalaman nyatakan jalanmu, yang kau bayangkan. oh ku berikan hatiku Daripada apa yang kau persiapkan. dan jiwaku. Alihlah urapan itu. Engkau akan melihat Semuanya bagimu di dalam hidupku. kuasanya akan memegari. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku. Yang belum pernah kau lihat
jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Bapa, pelayanan ini milikmu. Engkau yang berdaulat atas mereka semua. Silakan kau lakukan apa yang kau melakukan melalui mereka. Karena mereka adalah pejuang-pejuang Tuhan juga. Laskar-laskar Kristus. Bawa mereka dalam pengalaman yang baru. Yang gak pernah pikirkan juga sebelumnya. Bahkan warna yang baru dalam pelayananmu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Beri mereka hatimu Tuhan. Hatimu. Supaya dengan kekuatan rohmu mereka mengikat semua peserta ini untuk terus tinggal di dalam Engkau Tuhan. Dan makin berakar, makin tertanam di dalam Tuhan. Dan makin sungguh-sungguh satu terobosan pergerakan terjadi melalui mereka dan kepada orang-orang yang mereka layani. Terima kasih perlindungan daripada Tuhan menyertai mereka semua dan apa juga dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan yang memulai, Tuhan akan menyelesaikannya. Engkau dimuliakan. Terima kasih. Silakan duduk kembali.